Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Orang yang suka jujur akan mendapatkan 3 hal loh. Yang pertama yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Kejujuran itu merupakan penyempurna keimanan sekaligus pelengkap keislamannya. Allah memerintahkan untuk bertakwa yang pondasinya adalah kejujuran dan amanah. Sebelum memasuki materi, kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini. Yang pertama, yaitu diharapkan peserta didik mampu melafalkan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu mengetahui terjemahan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menganalisis isi kandungan dari hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali. Nah, yang keempat yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep jujur dalam muamalah. Dalam pembahasan kali ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama yaitu hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kita akan mengetahui bagaimana hadisnya, bagaimana terjemahannya dan isi kandungannya. Yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi, yaitu kita akan mengetahui terjemahannya dan juga isi kandungannya. Dan yang ketiga, konsep jujur dalam muamalah itu seperti apa. Langsung saja ya kita pergi ke materi yang pertama, yaitu hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ani Bani Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyarat tujjar innakum qad walaitum amron halakat fihi umamus salifatu mikyal wal mizan, rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yaitu yang pertama, hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangannya agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang selalu mengurangi atau melebihi timbangannya. Nah, kita itu dalam berjualan atau kita dalam bermuamalah, dalam jual beli, kita tidak boleh mengurangi sedikit pun timbangan yang akan kita jual. Nah, yang kedua, takaran dan timbangan adalah 2 alat ukur yang sangat penting yang diperhatikan penggunaannya, yaitu bagaimana kita menggunakan timbangan tersebut agar kita tidak salah melangkah, yaitu kita tidak mengurangi ataupun melebihkan dari takaran timbangan yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga yaitu perintah berlaku jujur yang menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran loh. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi dalam bermuamalah kita itu harus sesuai dalam menakar atau menimbang apa yang akan kita jual, seperti itu ya. Yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali qala hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'inatun fa innal kadiba tiba, rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu
ketenangan, dan dusta itu keraguan. Kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, yaitu perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta, curang, membawa kita pada keraguan. Nah, beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran yang meliputi ada kejujuran berucap, kejujuran dalam berbuat, kejujuran dalam bermuamalah, kejujuran bertekad, dan kejujuran berniat, serta ada juga kejujuran berjanji. Nah, yang terakhir yaitu konsep jujur dalam muamalah. Muamalah merupakan aturan Allah yang dibuat untuk manusia, yaitu agar manusia itu dapat bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial, seperti halnya jual beli. Untuk yang kedua, jujur dalam muamalah artinya sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Yang ketiga, jujur dan amanah dalam perdagangan, yaitu memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad atau perjanjian yang ditawarkan. Kita itu harus dalam jual beli harus jujur, apakah barang yang kita jual itu bagus ataukah tidak. Kan tidak mungkin ya kita akan menjual suatu produk itu tidak bagus, pastinya nanti pelanggan akan kecewa. Jadi sebelum kita berjualan, kita harus benar-benar memilih mana yang pantas atau layak untuk dijual dan mana yang tidak pantas untuk tidak kita jual. Nah, dalam menjual kita itu harus sesuai, yaitu timbangan dan takarannya. Kita tidak boleh mengurangi sedikit pun ataupun menambah timbangan tersebut yang sungguh di luar apa yang seharusnya kita jual, seperti itu ya. Konsep jujur dalam muamalah yang selanjutnya, kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang jujur agar kita terbiasa jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Artinya, apabila kita mendapatkan suatu berita, maka kita harus cari tahu dulu apakah berita tersebut benar-benar ada atau tidak sebelum kita menyebarkannya kepada yang lain. Yang kedua, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. Apabila kita diamanahi untuk menjadi saksi, maka kita harus menyampaikan sesuai fakta yang benar. Yang ketiga, apabila kita menjadi warga di lingkungan baru, maka kita harus melapor dulu kepada RT dan RW. Jangan asal masuk. Yang keempat, tidak berbohong dan membuat-buat alasan bila berhalangan hadir. Apabila kita sudah diundang ke suatu acara, maka kita tidak boleh berbohong jika kita tidak bisa hadir. Harus sesuai dengan alasan kenapa kok tidak bisa hadir, seperti itu. Lalu selanjutnya, menjaga nama baik tetangga, apalagi sesama saudara muslim. Sesama tetangga, kita harus menjaga nama baik, tidak boleh saling cemooh, tidak boleh saling membenci, apalagi tetangga kita sesama saudara muslim. Yang selanjutnya, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila di masyarakat terdapat suatu aturan, maka harus kita ikuti dengan baik. Selanjutnya, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. Apabila kita berdagang, kita harus jujur, harus tepat dalam menimbang suatu produk, tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan. Yang selanjutnya, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin.
Apabila kita meminjam barang atau kita ingin meminjam barang, kita harus izin terlebih dahulu kepada yang mempunyai barang tersebut. Jangan asal mengambil. Akhlak atau etika muamalah. Yang pertama yaitu menghindari serakah, sombong, dan mau menang sendiri. Yang kedua, bekerja sama saat susah dan senang. Yang ketiga, mematuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Apabila dalam perjanjian yang kita buat itu ada peraturan, maka harus kita taati dan kita patuhi. Yang selanjutnya, berjual beli dengan baik, sopan, berdasarkan kerelaan kedua pihak. Antara penjual dan pembeli itu harus sama-sama rela dalam memperjualbelikan apa yang ada. Yang selanjutnya, tidak menipu atau berbohong dalam setiap perjanjian. Apabila kita membuat perjanjian, maka tidak boleh menipu atau berbohong satu sama lain. Yang selanjutnya, menghindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam. Ada lagi, jangan menunda-nunda bayar hutang jika mampu. Jika kita sudah mampu untuk membayar hutang, maka kita harus segera membayarkan hutang kita. Yang selanjutnya, tidak menjual dan membeli barang yang dilarang, lalu memakai alat atau timbangan ukur yang benar. Kita harus memakai alat atau timbangan ukur yang benar apabila kita akan menimbang sesuatu. Dan yang terakhir yaitu jangan sampai memakan riba. Nah, kurang lebihnya seperti itu materi yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.